Kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan. Siang hari ini jadi pesan untuk semua bahwa setiap ada instruksi maka harus apa? Dilaksanakan, bukan dilewatkan. Yang berkumpul di sini yang melewatkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Anies didesak untuk segera lakukan investigasi terkait banyaknya bisik-bisik para ASN yang ogah lelang jabatan. Adanya ada ASN yang disuruh untuk naik jabatan justru menolak tawaran tersebut. Padahal tawaran tersebut juga langsung diinstruksikan oleh gubernur. Seperti halnya fenomena yang terjadi di DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan terkait gubernurnya yang marah-marah di siang bolong kepada para bawahannya yang tidak mau mengikuti instruksinya untuk mengikuti lelang jabatan eselon 2 beberapa waktu yang lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dikabarkan marah kepada 239 aparatur sipil negara Jakarta. Para ASN tersebut dikumpulkan untuk ditegur karena tidak ikut serta dalam pendaftaran seleksi terbuka jabatan tinggi pratama atau eselon 2. Menurut Anies, pendaftaran tersebut sudah berdasarkan dengan instruksi Sekretaris Daerah atau Sekda sesuai pengumuman Sekretariat Daerah nomor 2 tahun 2021 tentang seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ada 17 jabatan yang dilelang. Kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan. Siang hari ini jadi pesan untuk semua bahwa setiap ada instruksi maka harus apa? Dilaksanakan, bukan dilewatkan. Yang berkumpul di sini yang melewatkan. Namun, Anies Baswedan mengelak saat ditanya soal aksinya menjemur ratusan aparatur sipil negara yang ogah ikut lelang jabatan beberapa waktu lalu. Ia pun tak mau disebut marah-marah terhadap 239 anak buahnya itu. Anies menjelaskan, dirinya menegur ratusan ASN itu lantaran mereka mengabaikan instruksi untuk mengikuti lelang jabatan eselon 2. Padahal, lelang jabatan itu begitu penting untuk proses regeneralisasi dan juga peremajuan dalam struktur di tubuh Pemprov DKI Jakarta. Tersiar kabar jika tidak dilakukannya instruksi tersebut oleh para ASN dikarenakan adanya TGUPP di DKI Jakarta, karena dirasa memang peran TGUPP di DKI Jakarta tersebut sangat sentral. Namun di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta telah merepis tudingan sentralisasi TGUPP tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan tidak ada pertentangan di antara dua kelompok tersebut. Riza memastikan setiap pihak, baik TGUPP maupun ASN, memiliki peran dan juga tugas masing-masing dalam menjalani pemerintahan di DKI Jakarta. Khusus untuk TGUPP, sebutnya tugasnya hanya memberi masukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Politikus Gerindra itu juga memandang lelang jabatan ini diperlukan demi menempatkan ASN terbaik di dalam suatu jabatan. Karena itulah Pemprov DKI Jakarta sangat mengharapkan partisipasi tinggi dari para ASN-nya. Di samping itu banyak pihak yang memang dengan yakin menduga alasan adanya TGUPP tersebutlah yang menjadikan para ASN tersebut tidak ingin mengikuti lelang jabatan. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono yang juga menyebut bahwa alasan lainnya adalah para ASN merasa posisi tersebut rentan untuk dicopot. Menurut Gembong, dua penyebab ini sudah menjadi bisik-bisik di kalangan ASN di DKI Jakarta. Gembong kerap menerima cerita demikian meski tidak menjadi aduan resmi. Gembong juga menyinggung perihal peran tim TGUPP yang mendominasi dalam pemerintahan DKI Jakarta. Dia menduga hal ini menyebabkan ASN DKI tak mau untuk naik jabatan. Tidak hanya itu, anggota DPRD DKI dari Partai Golkar juga turut memberikan komentar terkait fenomena aneh tersebut. Yudhistira menyebut jika memang ada yang aneh dan juga menduga ada masalah di Pemprov DKI sendiri. Oleh sebab itu, menurut Yudhistira, Anies perlu melakukan investigasi khusus untuk mengungkap ratusan ASN DKI yang enggan ikut lelang jabatan. Investigasi tersebut dilakukan untuk langkah sebagai meluruskan isu sentral peran TGUPP terhadap ASN di DKI Jakarta. Bahkan PLT Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Arman Suparman juga turut meminta Anies beserta jajarannya untuk melakukan evaluasi atas kejadian tersebut. Sebab aneh juga ASN menolak kenaikan jabatan terutama di DKI Jakarta, mengingat kenaikan jabatan sangat dibutuhkan ASN untuk jenjang karir dan juga peningkatan pendapatan. Dia menduga ASN di Pemprov DKI melihat jika kenaikan jabatan eselon 2 hanya akan menimbulkan masalah. Hal tersebut akhirnya menyebabkan 239 dari 498 ASN lolos seleksi administrasi, memutuskan untuk tak melanjutkan tanpa ada pemberitahuan. Oleh sebab itu, pihaknya juga turut menyarankan Anies untuk melakukan evaluasi kerja dan juga panitia lelang jabatan tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.